Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Hari ini aku mau ngejelasin tentang prioritas nilai, pembobotan UTBK 2021, dan bongkar nilai lulus atau nilai real yang pernah lulus di UTBK tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020. 2019 lebih make sense karena ada TKA-nya ya, 2020 ya kita melihat gambaran untuk yang TPS-nya. So, keep on watching. Nah, untuk UTBK 2021, itu tuh ibaratnya ujiannya gitu ya, ujiannya. Lalu nanti dilanjutkan dengan SBMPTN. SBMPTN adalah menilai dari si UTBK-nya apakah nilai kamu tuh lulus atau enggak gitu, untuk masuk ke jurusan dan PTN yang kamu idamkan. Oke, jadi UTBK sangat penting untuk menjadi dasar kelulusan di SBMPTN. Lalu pembobotan juga menjadi suatu hal penilaian penting, namun sebenarnya LTMPT tidak pernah merilis hal tersebut. Ibaratnya itu penilaian internal yang dilakukan atau dikaji oleh LTMPT. Nah, dan LTMPT pun meyakinkan bahwa proses penilaian dan pembobotan sudah dilakukan oleh pihak yang kompeten berdasarkan kajian keilmuan. Nah, jadi tim penilai juga memiliki rumus tersendiri dalam menentukan peserta UTBK yang lulus. Jadi, aku hanya memberikan gambaran aja gitu ya dalam video ini, karena aku juga bukan bagian dari LTMPT. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan karena aku mengambil dari data-data real yang ada di tahun sebelumnya. Nah, kita mulai dari jumlah soal dan waktu. Kita perlu tahu juga karena ketika melaksanakan ujian, tanpa tahu berapa jumlah soalnya, itu nggak akan bisa membuat strategi yang baik. Nah, di sini untuk yang TKA-nya, ini ada di sebelah kanan, TPS-nya di sebelah kiri ya. Ini berdasarkan 2019. Jadi kita mulai dulu dari bobot nilai. Bobot nilai itu di 2019 sekitar 60-40 untuk TPS dan TKA. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, mementingkan yang mana nih, TPS dan TKA? Aku sih saraninnya keduanya, karena ya bobotnya juga nggak beda jauh gitu ya, nggak beda jauh. Jadi kalau bisa sih maksimalin aja keduanya gitu. Nah, tapi dimaksimalkan subtes mana, nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Oke, ini untuk yang sebelah kiri, untuk PU, PBM, PPU, dan PK, ini alokasi waktunya sekitar 35, 25, 25, 35, jadi untuk PU dan PK lebih panjang dibandingkan PBM dan PPU ya. Mulai dibuat strategi khususnya nih untuk mengerjakan soal bacaan yang terbilang hanya 25 menit. Lalu untuk TKA-nya di sini untuk matematika, fisika, kimia, biologi jumlahnya sekitar 20 soal, alokasi waktunya 22,5. Jadi setiap soal ya 1 menitan gitu ya. Tetap semangat, dengan waktu terbatas nanti peserta ya dinilai gitu, apakah mampu untuk mengerjakan soalnya atau tidak. Oke, jadi kemungkinan sama juga buat sosum ya. Jadi ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah juga sekitar 20 soal dan waktunya juga sekitar 22,5 menit. Oke, jadi ini gambaran untuk 2019, 2021-nya kita belum tahu apakah akan mirip seperti ini atau memang berbeda cukup jauh gitu ya. Nah, tapi yang perlu dipahami ini gambaran di 2019. Semoga bisa memberikan strategi buat kamu juga. Oke, sekarang aku mau coba buka-bukaan nilai yang lulus di UTBK 2019. Yang lulus di UTBK 2019 ini ada anak Adbis Unpad, adik kelas aku di PSDKU atau di luar kampus utama ya. Jadi di Pangandaran, dia tuh nilai rata-ratanya sekitar 627. Oke, 627 terbilang cukup tinggi di tahun 2019 karena untuk rata-ratanya sekitar 600-an gitu ya. Jadi di atas 600 tuh normal gitu. 2019 ya, kalau 2020 kan 600 tuh udah tinggi banget. Nah, di sini persebaran nilainya mulai dari TPS-nya itu PU-nya 631, PK 671, lalu pengetahuan pemahaman umum 556, PBM-nya 696, lalu matematika, geografi, sejarah, sosiologi, ekonominya di 500-600-an ya. Di sini kalau misalnya kita lihat bahwa administrasi bisnis itu lebih merujuk ke nilai TKA-nya yang tingginya adalah di ekonomi, sosiologi, lalu sejarah. Kalau untuk TPS-nya itu ada di PU dan PK. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang penting karena yang berhubungan sama ekonomi biasanya memang PU PK-nya juga usahakan tinggi serta ekonomi yang tinggi. Yang kedua ini ekonomi Islam Unpad, masih di ranah ekonomi dan bisnis ya. Di rata-rata 620,4, jika kita lihat nilainya di sini TPS-nya itu 400-an, PK-nya 831. Nah, ini tinggi ya.
Jadi 831 ini sangat tinggi ya bahkan. Lalu di sini PPU-nya 614, PBM-nya 407. Matematika sosumnya 752, geografi 683, sejarah 501, sosiologi 608 dan ekonomi 751. Nah, ini lihat bahwa nilai matematika dan ekonomi juga tinggi, maka dia juga memiliki kecenderungan besar untuk masuk ke ekonomi Islam. Oke, kebayang ya. Jadi ternyata dari 2 jurusan yang sudah aku bongkar nilainya itu karena nilai dia tinggi di salah satu subtes dan memang bobotnya juga ke jurusan tersebut gitu ya ibaratnya, jadi membantu dia untuk lulus. Nah, ini untuk data real lulus 2020 aku ambil 4 sampel untuk yang masuk sastra Rusia, Ekbang UGM, kedokteran UGM, dan teknik informatika UPN-VY. Lihat di sini ada persebaran nilainya mulai dari PU, PBM, PPU, PK. Untuk yang sastra Rusia dan ekonomi pembangunan ini ternyata bagus di PBM PPU ya. Oke, ini bagusnya di PBM PPU. Lalu di kedokteran UGM dan teknik informatika ini bagusnya di PU dan PK. Ya, sama ya, PU PK. Sehingga rata-ratanya ini juga mendukung dia untuk bisa masuk ke Sasrus, Ekbang, kedokteran, dan TI UPN VY. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang apa aja sih prioritas nilai untuk yang UTBK 2021. Ini untuk yang Saintek. Nah, jadi di sini aku udah bagi, sebenarnya udah aku bahas juga di video yang 100 plus rekomendasi jurusan. Di sini kita lihatnya gini ya. Jadi minat atau unggul di matematika dan IPA, ini jurusan yang disarankannya gitu ya. Ini berdasarkan preferensi masing-masing ya dipilihnya. Misalnya di sini ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Lalu ini biologi, kimia, matematika, fisika, dan kimia, biologi. Nah, prioritas nilainya yang aku sarankan adalah untuk TPS bagusin di PKPU. Jadi untuk Saintek ini, biasanya kalau nilainya tinggi di PKPU, itu bakal membantu juga untuk bisa lulus di jurusan yang diinginkan. Lalu TKA-nya sesuai keunggulan, yaitu di baris pertama kolom. Jadi kalau misalnya pengen masuk ke kimia, bagusin di matematikanya gitu, di TKA-nya. Lalu misalnya pengen masuk ke kebidanan, bagusin di biologi kimianya. Lalu misalnya pengen masuk ke ilmu tanah, berarti kimia biologi juga untuk TKA ya. Misalnya pengen arsitektur, berarti matematika fisika diunggulkan juga ya. Cuma kan kita juga belum bisa memprediksi ya berapa nilai kita untuk lulus di UTBK-nya. Bisa menjadi gambaran untuk tryout kamu juga nih, mengintrospeksi diri udah cukup atau belum untuk masuk ke jurusan yang diinginkan di SBMPTN 2021. Oke, sekarang untuk yang sosum. Nah, untuk yang sosum di sini cukup banyak ya karena jurusannya memang lebih beragam dibandingkan Saintek. Ini misalnya kalau misalnya punya keunggulan di bahasa, sosiologi atau sejarah, ini ada daftarnya mulai dari sastra Arab sampai ilmu perpustakaan. Lalu kalau misalnya suka di bahasa dan seni budaya, bisa ke seni rupa, kriya, dan lain-lain. Sosiologi PKN, ekonomi matematika ini yang berhubungan sama FEB, lalu geografi, bahasa olahraga sosiologi dan ekonomi. Nah, prioritas nilainya untuk TPS, aku sarankan PBM PPU untuk yang berhubungan sama bahasa. Cuma kalau misalnya ke ekonomi atau administrasi, ini bagusin juga di PK ya. Karena PK biasanya membantu juga gitu untuk bisa memberikan kecenderungan lulus di UTBK-nya. Nah, kalau TKA-nya sesuai keunggulan, jadi di baris pertama kolom, jadi kalau misalnya pengen masuk ke seni rupa, tentunya bagusin di bahasa gitu ya. Bahasa kalau di UTBK itu ya sejarah, sosiologi gitu. Misalnya pengen masuk ke manajemen, nah bagusin di ekonominya gitu. Terus misalnya pengen masuk ke pendidikan tata busana, ke sosiologi juga, oke? Nah, terakhir dari aku, fokus, do your best, then your hope comes true. Semoga bermanfaat, dan semoga bisa memberikan gambaran untuk kamu bisa lulus di UTBK 2021. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kamu punya saran konten lain, boleh banget kirim di kolom chat ya. So, thank you for watching, and bye-bye!